Jadinya jika hidup sederhana seorang gadis biasa tiba-tiba berubah hanya karena tawaran uang ratusan juta? Bagaimana rasanya ketika pernikahan bukan soal cinta, melainkan kontrak? Dan yang paling mengejutkan, di malam pertama, sang artis terkenal meminta sesuatu yang benar-benar gila. Jangan lewatkan kisah ini sampai akhir. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Doakan juga agar kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Cerita kali ini datang dari seorang gadis asal Semarang, Jawa Tengah, yang kehidupannya berubah drastis setelah menikah dengan artis Korea terkenal. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Hidupku di Semarang benar-benar sederhana, bahkan cenderung berat. Sejak ayah meninggal, aku hanya tinggal bersama ibu yang sakit-sakitan. Setiap hari aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di dekat alun-alun kota. Penghasilanku pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan sedikit biaya obat. Namun belakangan, hutang menumpuk karena biaya rumah sakit semakin tinggi. Setiap malam aku menatap ibu yang terbaring lemah, merasa bersalah karena tak mampu memberikan kehidupan yang lebih layak. Sampai suatu sore yang tak pernah kuduga, seorang pria asing muncul di kafe. Penampilannya rapi, mengenakan jas hitam, dengan bahasa Indonesia yang terdengar patah-patah. Awalnya kukira ia turis yang tersesat, tapi ternyata ia menyebut namaku dengan jelas. Kau, Karin, benar? Aku mengangguk kaget. Bagaimana mungkin ia tahu namaku? Pria itu lalu duduk dan tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Aku datang dengan sebuah tawaran. Kau hanya perlu menikah dengan seorang pria, dan setelah itu kau akan mendapatkan uang 600 juta rupiah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana mungkin seseorang menawarkan hal sebesar itu begitu saja? Aku menatapnya dengan bingung, hampir yakin bahwa ini jebakan. Namun ketika ia membuka map itu, terlihat dokumen kontrak lengkap dengan foto seorang pria tampan yang wajahnya sangat familiar. Mataku membesar. Itu, artis Korea yang sering kulihat di drama. Aku nyaris tak percaya. Kenapa aku? Aku hanya gadis biasa. Masih banyak wanita cantik lain di luar sana. Tanyaku terbata. Pria itu tersenyum tipis. Justru karena kau gadis biasa, Tuan Han tidak ingin menikah dengan seorang selebriti atau wanita kaya. Ia butuh seseorang yang sederhana, jauh dari sorotan, yang bisa mendampinginya sesuai kebutuhan kontrak ini. Kata-kata itu membuatku semakin bingung. Pernikahan? Kontrak? Semua terdengar seperti mimpi aneh. Namun pikiran tentang uang 600 juta itu terus berputar di kepalaku. Dengan jumlah sebanyak itu, aku bisa melunasi hutang, membawa ibu berobat ke rumah sakit terbaik, bahkan membahagiakannya tanpa harus khawatir esok makan apa. Tapi di sisi lain, hatiku berontak. Menikah bukanlah mainan, apalagi dengan orang yang bahkan belum ku kenal. Pria itu seolah membaca kebimbanganku. Kau tak perlu khawatir. Pernikahan ini hanya formalitas. Kau akan aman, semua kebutuhanmu terpenuhi, dan setelah waktu kontrak berakhir, kau bebas menjalani hidupmu sendiri. Aku terdiam. Rasanya seperti terjebak di persimpangan jalan. Di satu sisi, ini kesempatan besar yang mungkin takkan pernah datang lagi. Di sisi lain, aku takut menyesal, takut kehilangan jati diriku sendiri. Malam itu, sepulang kerja, aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya erat. Ia tersenyum lemah, tidak tahu bahwa anaknya sedang dihadapkan pada pilihan paling gila dalam hidup. Dalam hati, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar sanggup menjual masa depanku demi uang 600 juta? Hari yang kutunggu dengan hati penuh resah akhirnya tiba. Setelah beberapa hari memikirkan tawaran gila itu, aku menandatangani kontrak. Bukan karena aku berani, melainkan karena wajah ibu selalu terbayang di kepalaku. Demi 600 juta,
Aku rela mempertaruhkan diri. Mobil mewah menjemputku dari rumah sederhana di Semarang, membawaku ke bandara, lalu terbang ke Jakarta. Di sebuah hotel bintang 5, aku akan bertemu dengan pria yang akan menjadi suamiku. Sesampainya di sana, aku dibawa ke sebuah ruangan eksklusif di lantai atas. Nafasku terasa sesak, langkahku gemetar. Ketika pintu dibuka, sosok yang selama ini hanya kulihat lewat layar akhirnya berdiri nyata di depanku. Han Ji-hoon, artis Korea terkenal. Wajahnya terpampang di berbagai drama dan iklan. Ia begitu tampan dengan rambut hitam rapi, mata tajam, dan rahang tegas. Namun senyumnya tipis, bahkan dingin. "Jadi, kau yang dipilih?" Suaranya rendah tapi terdengar jelas. Aku hanya mampu mengangguk. Tidak berani menatap matanya terlalu lama. Rasanya seperti mimpi, tetapi juga menakutkan. Ia lalu duduk, menatapku seolah sedang menilai. "Aku tidak peduli siapa kau. Yang penting kau bisa menjaga rahasia dan menjalani pernikahan ini sesuai syarat. Kau tidak akan rugi, karena uangmu akan segera diberikan setelah upacara selesai." Nada bicaranya begitu datar, seolah semua ini hanya transaksi bisnis. Hati kecilku berontak, aku bukan barang dagangan. Tapi aku tahu, aku harus menahan diri. Jika aku menolak atau terlihat ragu, mungkin kesempatan itu akan lenyap. "Aku mengerti," jawabku lirih, meski jantungku berdegup kencang. Ji-hoon menghela napas pelan, lalu menambahkan, "Kau tak perlu mencintai aku. Aku pun tidak berniat mencintaimu. Kita hanya akan hidup bersama untuk sementara waktu. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami. Kau tidak boleh mengkhianati kepercayaan ini. Jika kau membocorkan sesuatu, semua akan berakhir buruk bagimu." Kata-katanya membuat bulu kuduku merinding. Matanya menatapku tajam, seperti pedang yang menusuk ke dalam jiwa. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam ujung rokok erat-erat agar tanganku yang gemetar tak terlihat. Pertemuan pertama itu membuatku sadar. Aku benar-benar memasuki dunia yang asing. Aku bukan lagi gadis kafe biasa dari Semarang. Kini aku berdiri di hadapan seorang bintang, yang kehidupannya dipenuhi cahaya sekaligus bayangan gelap. Saat pria itu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku, aku merasakan sensasi aneh. Sentuhannya hangat, tapi ada jarak emosional yang begitu tebal. Seolah ia membangun tembok di sekeliling dirinya, dan aku hanyalah orang asing yang dipaksa masuk ke dalamnya. Aku pulang ke kamar hotel malam itu dengan pikiran kacau. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup dengan pria yang bahkan tidak melihatku sebagai manusia, melainkan hanya bagian dari kontrak? Namun, di balik semua kebingungan, ada perasaan samar yang sulit kugambarkan. Mungkin rasa kagum, mungkin takut, atau mungkin campuran keduanya. Yang jelas, aku tahu sejak hari itu hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari pernikahan itu datang begitu cepat, bahkan aku merasa belum sempat bernapas. Semua disiapkan dengan rapi oleh pihak agensi Ji-hoon. Tidak ada undangan besar, tidak ada pesta meriah, hanya sebuah upacara singkat yang dihadiri oleh pengacara, beberapa staf, dan perwakilan hukum. Rasanya aneh, menikah tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa doa restu dari orang-orang terdekat. Hanya aku, pria asing yang kini jadi suamiku, dan sederet wajah serius yang memastikan kontrak berjalan sesuai rencana. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang disiapkan oleh tim, sementara Ji-hoon berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Di pelaminan kecil, kami mengucapkan janji pernikahan. Aku berusaha menahan getar suara, sementara mataku sekilas melihat tatapan tajam pria itu. Datar, dingin, seolah aku hanyalah bagian dari sandiwara besar yang harus ia mainkan. Saat cincin melingkar di jariku, ada perasaan aneh yang menyeruak. Bukan bahagia, bukan juga sedih, melainkan kosong. Aku seolah hanyut dalam arus yang tidak bisa kutolak. Setelah ucapan resmi selesai, para saksi menandatangani dokumen, dan kontrak itu sah. Aku resmi menjadi istri artis Korea terkenal. Bukan karena cinta,
melainkan karena uang dan perjanjian. Setelah acara singkat itu, aku dibawa ke rumah mewah milik Ji-hoon di Seoul. Perjalanan ke Korea terasa panjang, penuh campuran perasaan. Di pesawat, aku menatap keluar jendela, melihat awan putih berarak, bertanya-tanya kemana hidup akan membawaku setelah ini. Di sampingku, Ji-hoon tidur dengan tenang, seolah semua ini hal biasa. Aku iri, karena hatiku penuh ketakutan sementara ia tampak tidak peduli. Sesampainya di Seoul, aku dibuat terpesona sekaligus takut. Rumah besar dengan arsitektur modern, pagar tinggi, dan penjagaan ketat membuatku merasa kecil. Seolah aku bukan tamu, melainkan tahanan yang baru saja dipindahkan ke tempat baru. Saat masuk ke dalam, mataku disambut interior mewah, lantai marmer, lampu gantung kristal, dan dinding kaca tinggi. Semua tampak sempurna, namun hawa dinginnya membuatku merasa asing. Ji-hoon hanya berkata singkat, "Mulai hari ini kau tinggal di sini. Ada beberapa aturan yang harus kau patuhi. Jangan keluar tanpa izin, jangan bicara pada wartawan, dan jangan pernah membuka mulut tentang kontrak ini. Jika kau melanggar, semuanya akan berakhir buruk." Aku mengangguk, meski hatiku semakin menciut. Rasanya aku benar-benar terikat, bukan hanya oleh janji pernikahan, tetapi juga oleh ancaman tak kasat mata. Malam itu, aku masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Kamar luas dengan ranjang empuk dan pemandangan kota Seoul dari balik jendela. Namun betapapun indahnya ruangan itu, aku tetap merasa sendirian. Aku berbaring menatap langit-langit, mencoba memahami kenyataan. Baru sehari aku resmi menjadi istri Ji-hoon, tapi hidupku sudah terasa terbalik. Aku bukan lagi gadis kafe yang bebas berjalan di pasar Semarang. Aku kini terjebak dalam pernikahan kontrak dengan pria yang bahkan tidak menginginkanku sebagai pasangannya. Yang kupikirkan hanya satu, sampai kapan aku bisa bertahan dalam permainan yang terasa dingin ini? Hari itu begitu panjang, hingga akhirnya malam tiba. Aku duduk di kamar luas yang disebut kamar pengantin, meski tidak ada perayaan apapun. Jantungku berdegup kencang. Malam pertama, dua kata yang membuatku resah sejak tanda tangan kontrak dilakukan. Aku tahu pernikahan ini hanya formalitas, tapi tetap saja rasa takut menyergap. Bagaimana jika Ji-hoon menginginkan sesuatu yang tak bisa kuterima? Aku berusaha mengatur napas ketika pintu terbuka. Ji-hoon masuk dengan langkah tenang, mengenakan kemeja hitam sederhana. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap tajam menusuk. Ia duduk di kursi dekat ranjang, tidak langsung mendekat. Suasana sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. "Kau terlihat takut," katanya datar. Aku menunduk, tak mampu menatapnya. Aku hanya belum terbiasa. Ia menarik napas panjang, lalu berkata sesuatu yang membuatku kaget setengah mati. "Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Aku hanya ingin kau melakukan sesuatu untukku, hal yang mungkin terdengar gila." Aku menegakkan badan, bingung sekaligus lega. "Hal? Gila?" ulangku pelan. Ia menatapku dalam, lalu berkata, "Aku ingin kau menemaniku sepanjang malam, mendengarkan ceritaku, tanpa tidur, sampai matahari terbit." Aku hampir tidak percaya dengan permintaan itu. Seorang artis terkenal, pria tampan yang dielu-elukan jutaan penggemar, hanya ingin bercerita? Aku mengangguk ragu. Namun dalam hati bertanya-tanya, cerita apa yang begitu penting sampai ia memintaku begadang bersamanya? Ji-hoon lalu membuka satu botol wine, menuang untuk dirinya, dan duduk santai. Ia mulai berbicara tentang masa kecilnya di Busan, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga miskin, lalu menembus dunia hiburan dengan penuh perjuangan. "Semua orang pikir hidupku sempurna," katanya lirih, "padahal setiap hari aku seperti boneka yang dikendalikan agensi. Senyum di depan kamera hanyalah topeng." Aku mendengarkannya dengan serius. Matanya berkaca-kaca saat ia menceritakan skandal palsu yang pernah hampir menghancurkan karirnya, tekanan fans, hingga rasa kesepian yang tak pernah hilang.
Aku tidak percaya pada cinta lagi, lanjutnya. Semuanya hanya permainan, tak ada yang tulus. Pernikahan ini hanya cara untuk melindungi diriku dari gosip. Kau mengerti? Aku menelan ludah, merasakan getaran emosi dalam suaranya. Baru kali ini aku melihat sisi rapuh seorang bintang yang selama ini tampak sempurna. Dan anehnya, rasa takutku perlahan berubah menjadi iba. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanyalah mendengarkan dengan hati terbuka. Jam terus berdetak. Malam itu aku benar-benar tidak tidur. Ji-hun terus bercerita. Kadang tertawa getir, kadang terdiam lama. Dan aku hanya duduk di sisinya, menjadi telinga yang ia butuhkan. Saat fajar mulai menyinari jendela besar kamar itu, aku sadar satu hal. Mungkin inilah alasan sebenarnya kenapa aku yang dipilih. Bukan hanya karena aku gadis sederhana, tapi karena aku bisa menjadi seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Malam panjang itu meninggalkan bekas yang sulit kulupakan. Aku sempat berpikir malam pertamaku akan penuh ketakutan, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ji-hun membuka hatinya dengan cara yang tak kusangka. Sejak saat itu, aku mulai melihat sisi lain dirinya. Bukan seorang artis besar yang dielu-elukan, melainkan pria rapuh yang haus akan perhatian tulus. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Kami makan bersama di meja panjang, terkadang dalam diam, terkadang dengan obrolan ringan. Ji-hun sering pulang larut, wajahnya lelah setelah syuting atau latihan. Namun perlahan ia mulai terbuka. Suatu sore, ketika hujan turun di Seoul, ia duduk bersamaku di ruang tamu, menatap derasnya air di luar jendela. Kau tahu kenapa aku butuh pernikahan kontrak ini? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Ia menghela napas, lalu bercerita tentang tekanan dari agensi. Mereka ingin aku terlihat stabil, punya keluarga, agar imejku lebih baik di mata publik. Skandal yang menimpaku tahun lalu hampir menghancurkan karierku. Aku tidak mau itu terulang. Suaranya berat. Matanya menatap jauh keluar. Aku butuh perisai. Dan kau, perisai itu. Kata-katanya menusukku. Aku sadar keberadaanku bukan karena cinta, melainkan strategi. Namun ada nada getir di balik pengakuannya. Ia melanjutkan, tapi ada alasan lain. Aku pernah jatuh cinta. Wanita itu meninggalkanku ketika aku berada di titik terendah. Sejak saat itu, aku tidak lagi percaya. Aku pikir, lebih baik hidup dengan kontrak daripada luka. Aku terdiam, hatiku ikut perih mendengar ceritanya. Dalam tatapan matanya ada luka yang dalam, lebih dalam dari apapun yang terlihat di layar kaca. Malam itu, aku mulai memahami mengapa ia tampak begitu dingin. Itu bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia terlalu sering dikecewakan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Ji-hun mulai menemukan ritme baru. Ia mulai sering mengajakku bicara, bahkan sesekali tersenyum tulus. Aku ingat ketika aku membuatkan teh hangat setelah ia pulang larut, ia menatapku lama lalu berkata, "Tidak ada orang yang melakukan ini untukku sejak lama." Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. Namun bayangan kontrak selalu menghantui. Aku tahu hubungan ini punya batas waktu. Ada hari di mana semua ini akan berakhir, dan aku harus kembali menjadi diriku yang dulu. Tapi anehnya, semakin hari aku semakin takut pada hari itu. Aku tak lagi memikirkan uang 600 juta, aku justru memikirkan bagaimana hidupku tanpa Ji-hun nantinya. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di balkon, Ji-hun tiba-tiba berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Awalnya aku hanya ingin kau menjadi tameng. Tapi kini, aku merasa tenang saat kau ada di sini. Aku mulai takut kehilanganmu." Kalimat itu membuatku tertegun. Air hangat menggenang di mataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat celah kecil di balik dinding es yang selama ini membungkusnya. Dan di detik itu, aku sadar, aku sudah jatuh terlalu dalam.
Hari-hari yang kujalani bersama Ji-hoon terasa aneh sekaligus indah. Awalnya aku menganggap semuanya hanya kewajiban. Tapi semakin lama aku menyadari ada rasa berbeda yang tumbuh di hatiku. Ia bukan lagi sekadar artis terkenal yang kutakuti, bukan pula sekadar suami kontrak. Ia mulai menjadi seseorang yang kurindukan ketika pergi. Seseorang yang membuatku merasa berarti. Aku ingat satu momen sederhana yang mengubah segalanya. Malam itu listrik di rumah padam karena badai. Kami duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya lilin. Ji-hoon memainkan gitar sambil bernyanyi lirih. Lagu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Suaranya dalam, penuh emosi, membuat bulu kuduku meremang. Setelah selesai, ia menatapku, lalu berkata, "Aku menulis lagu ini ketika aku hampir menyerah pada hidup. Tapi malam ini, entah kenapa, aku ingin menyanyikannya untukmu." Hatiku bergetar hebat. Aku tahu, kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Dari situlah aku sadar bahwa hatinya perlahan mulai terbuka. Namun kontrak tetap menghantui. Aku tahu ada batas waktu, dan aku tak berani bertanya kapan semua ini akan berakhir. Hingga suatu malam, ketika aku hendak tidur, Ji-hoon tiba-tiba masuk ke kamarku. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya serius. "Karin, aku harus jujur. Awalnya aku menikahimu hanya untuk menyelamatkan karierku. Tapi semakin lama aku bersamamu, aku sadar aku butuh lebih dari sekadar perlindungan. Aku butuhmu." Aku terdiam, mataku panas oleh air mata. "Tapi, bagaimana dengan kontrak?" tanyaku pelan. Ia menggenggam tanganku erat. Sorot matanya lembut namun tegas. "Lupakan kontrak. Aku ingin kita bersama bukan karena perjanjian, tapi karena hati. Aku ingin menikahimu sungguhan, tanpa batas waktu." Kata-kata itu membuat dadaku meledak oleh rasa haru. Aku menangis, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Siapa sangka, pernikahan yang awalnya hanya kesepakatan dingin, justru berakhir dengan cinta yang tulus. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah hangat. Ji-hoon tak lagi menjaga jarak. Ia menggenggam tanganku di depan umum, bahkan sesekali menunjukkan senyum lebar di hadapan kamera. Senyum yang kini ku tahu bukan topeng, melainkan kebahagiaan nyata. Hidupku yang dulu sederhana dan penuh beban kini berubah, bukan hanya karena uang, tapi karena aku menemukan seseorang yang benar-benar melihatku apa adanya. Aku sering merenung, bagaimana jika aku menolak tawaran gila itu di awal? Mungkin aku tetap bekerja di kafe kecil, merawat ibu dengan penuh kesulitan, dan tak pernah mengenal Ji-hoon. Hidup memang penuh misteri. Kadang jalan yang tampak salah justru membawa kita pada kebahagiaan yang tak terduga. Dan kini, saat aku duduk di balkon rumah besar itu, menatap bintang bersama pria yang dulu terasa asing bagiku, aku hanya bisa tersenyum. Pernikahan kontrak 600 juta rupiah itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tulus dan nyata. Dan itulah akhir dari kisah seorang gadis sederhana asal Semarang yang awalnya hanya ingin menyelamatkan ibunya dengan uang 600 juta. Namun tak disangka justru menemukan cinta sejati dari seorang artis Korea terkenal. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang jalan yang terlihat penuh keterpaksaan bisa berujung pada kebahagiaan yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya channel ini semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di kisah berikutnya.